Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ruhenda, SAG, MMSI, MSI, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Juga rekan-rekan yang telah hadir pada presentasi sore ini. Sebelumnya, saya Nashwa Hanifah dengan NIM 12492400993 akan mempresentasikan tentang urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Nah, di era globalisasi yang semakin pesat, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting. Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap interaksi antar negara, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, telah menjadi lingua franca di banyak sektor, memungkinkan individu untuk berkomunikasi secara efektif di tingkat internasional. Lanjut. Nah, selanjutnya ada manfaat mempelajari bahasa asing. Mempelajari bahasa asing memiliki banyak manfaat yang signifikan, terutama bagi generasi muda Indonesia. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, kemampuan berbahasa asing bukan hanya menjadi nilai tambah, tetapi juga kebutuhan yang mendesak. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari mempelajari bahasa asing. Yang pertama, yaitu peluang karir internasional. Nah, salah satu manfaat utama dari mempelajari bahasa asing adalah terbukanya peluang karir internasional bagi generasi muda Indonesia. Nah, salah satunya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang paling banyak digunakan dalam dunia bisnis. Namun, selain Inggris, ada beberapa bahasa lain yang juga sangat berharga seperti Mandarin dan Spanyol dengan meningkatkan hubungan dagang antara Indonesia dan negara-negara Asia Timur seperti China dan Alibaba sering mencari karyawan yang fasih berbahasa Mandarin untuk memperkuat hubungan bisnis mereka dengan Indonesia. Selain itu, penguasaan bahasa asing juga membantu individu untuk bersaing di pasar kerja lokal yang semakin kompetitif. Banyak perusahaan lokal kini memiliki klien atau mitra dari luar negeri dan membutuhkan karyawan yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam berbagai bahasa. Dengan demikian, mempelajari bahasa asing tidak hanya memberi keuntungan di tingkat internasional, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar lokal. Nah, manfaat yang kedua yaitu memperluas peningkatan kemampuan kognitif. Nah, meningkatkan kemampuan kognitif yaitu ada daya ingat dan kemampuan multitasking. Nah, mempelajari bahasa asing juga berdampak positif pada peningkatan kemampuan kognitif seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa belajar bahasa baru dapat meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir kritis individu. Proses pembelajaran bahasa asing melibatkan berbagai aspek kognitif seperti pemahaman tata bahasa, kosakata baru, serta pengucapan yang benar. Sebagai contoh, sebuah studi menunjukkan bahwa individu bilingual memiliki keunggulan dalam tugas-tugas kognitif tertentu dibandingkan dengan monolingual. Mereka cenderung lebih baik dalam menyelesaikan masalah kompleks dan memiliki kemampuan multitasking yang lebih baik karena otak mereka lebih terlatih untuk berpindah antara dua atau lebih sistem linguistik. Nah, dengan meningkatkan kemampuan kognitif melalui pembelajaran bahasa asing, generasi muda tidak hanya mempersiapkan diri untuk karir masa depan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir analitis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat yang ketiga yaitu ada memperluas wawasan dan pemahaman budaya. Nah, bahasa adalah cerminan budaya suatu bangsa. Mempelajari bahasa asing memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memahami budaya dan nilai-nilai masyarakat lain secara lebih mendalam. Hal ini sangat penting dalam konteks globalisasi di mana interaksi antar budaya semakin meningkat. Misalnya, ketika seseorang belajar bahasa Perancis atau Jepang, mereka tidak hanya belajar cara berbicara, tetapi juga memahami tradisi, kebiasaan sosial, dan cara berpikir masyarakat tersebut. Ini membantu membangun empati dan toleransi terhadap perbedaan budaya serta memperkaya perspektif individu. Nah, manfaat yang keempat ada meningkatkan kepercayaan diri.
Nah, proses belajar bahasa asing seringkali dianggap sebagai tantangan besar oleh banyak orang. Namun, ketika seseorang berhasil menguasai suatu bahasa baru, rasa percaya diri mereka akan meningkat secara signifikan. Nah, keberhasilan ini memberikan motivasi tambahan untuk terus belajar dan menghadapi tantangan baru lainnya. Contohnya, seorang pelajar yang berhasil berbicara dengan lancar dalam bahasa Inggris akan merasa lebih percaya diri ketika menghadapi situasi sosial atau profesional, di mana mereka perlu menggunakan kemampuan tersebut. Kepercayaan diri ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademis atau profesional, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, manfaat yang kelima ada mendukung mobilitas pendidikan. Nah, belajar bahasa asing juga membuka peluang bagi generasi muda untuk melanjutkan studi ke luar negeri atau mengikuti program pertukaran pelajar. Banyak universitas terkemuka di dunia mengharuskan calon mahasiswa untuk memiliki kemampuan bahasa Inggris atau bahasa lain sebagai syarat pendaftaran. Nah, berikutnya yaitu ada tantangan dalam mempelajari bahasa asing. Nah, tantangan yang pertama yaitu keterbatif atau kurangnya praktik berbicara dengan penutur asli. Tanpa adanya kesempatan untuk menggunakan kosakata baru dalam konteks nyata, pelajar cenderung cepat lupa dengan apa yang telah dipelajari. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penting bagi institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung praktik berbicara secara aktif melalui diskusi kelompok atau kelas percakapan dengan penutur asli. Nah, tantangan yang kedua yaitu ada metode pembelajaran yang efektif. Nah, metode pembelajaran juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses belajar bahasa asing. Banyak siswa merasa bosan dengan metode konvensional seperti pengajaran tatap muka tanpa variasi aktivitas menarik lainnya seperti permainan interaktif atau penggunaan teknologi modern. Nah, pentingnya penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi sangat jelas terlihat pada hasil efektivitas penguasaan bahasa asing. Metode pembelajaran berbasis teknologi memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan akses ke berbagai sumber daya online seperti video, pembelajaran, atau aplikasi pembelajaran interaktif. Seperti sebelumnya yang disampaikan, kayak Duolingo, kayak Elsa Speak, atau dan lain-lain gitu. Nah, melalui pendekatan ini, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing sambil tetap mendapatkan umpan balik langsung dari instruktur atau teman sekelas mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada peran pemerintah dan institusi pendidikan dalam mempelajari bahasa asing. Nah, yang pertama yaitu ada integrasi kurikulum. Nah, pemerintah mengintegrasi mata pelajaran bahasa asing ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah. Nah, jadi bahasa asing ini, terutama bahasa Inggris, dimasukkan ke dalam satu pelajaran wajib di sekolah dasar sampai SMP lah minimal. Tuh. Nah, terus yang kedua ada pelatihan guru. Nah, penting bagi pemerintah untuk menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan bagi para guru bahasa asing agar mereka dapat mengadopsi pendekatan terbaru dalam pengajaran. Nah, selain siswanya juga yang perlu belajar bahasa asing, perlu juga nih dari gurunya juga perlu menguasai bahasa asing tersebut supaya ke siswanya juga dapat dipahami gitu dengan cepat gitu. Selain atau didak dari muridnya tersebut. Nah, yang ketiga ada akses pendidikan. Nah, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan akses yang lebih luas terhadap pendidikan bahasa asing yang berkualitas. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya yaitu mempelajari bahasa asing memiliki dampak yang signifikan bagi generasi muda Indonesia, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin mendalam. Yakni kemampuan berbahasa asing membuka peluang karir internasional yang penting di mana banyak perusahaan multinasional mengutamakan karyawan yang fasih berbahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa yang lainnya. Selain itu, pembelajaran bahasa asing juga meningkatkan kemampuan kognitif seperti daya ingat dan keterampilan berpikir kritis yang bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Demi mencapai tujuan tersebut, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan, serta masyarakat luas guna menciptakan lingkungan belajar kondusif bagi generasi muda Indonesia agar
termotivasi mempelajari berbagai macam bahasa asing dengan cara-cara inovatif dan menyenangkan. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir pada presentasi kali ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.